Ya, bentar. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh host bahwa saya sesudah lulus dari ATB, kemudian bekerja di beberapa perusahaan, dan terakhir tahun 78 saya menjadi PNS di Kanwil Departemen Perindustrian Jawa Barat. Dan ya, namanya juga pegawai negeri PNS. Ada batas waktu bekerjanya, yaitu tahun 2004 saya pensiun. Namun sesudah pensiun saya tidak diam di rumah begitu saja. Saya ikut aktif di organisasi wanita. Kemudian dari 2016 sampai sekarang saya memegang Wirawati Catur Panca, yaitu Wirawati wanita ex pejuang. Kami mengikuti orang tua kami yang ex pejuang, dan kami sebagai generasi penerus yang meneruskan cita-cita mereka agar NKRI tetap jaya. Mungkin itu. Nah, kemudian saya lupa ya tanggalnya, tahunnya kita bertemu di bertemu siapa? Bertemu saya maksudnya. Bertemu semua semua angkatan. Bertemu semua angkatan di hotel di Jalan Banda ya kalau nggak salah. Yang prakasanya Pak Nana almarhum. Ya kalau nggak salah itu ya. Saya juga lupa, Mam. Iya. Ya, itu pertama kali ketemu Mami Safrida dengan semua angkatan. Iya, karena saya tuh sudah lulus dari ATB, saya tidak pernah menginjak kampus lagi, sehingga saya tidak tahu atau tidak mengenal adik-adik di bawah angkatan maupun yang di atas angkatan saya. Jadi ada undangan, nah saya datang karena mewakili angkatan 68 saya waktu itu. Nah di sana tercetus bahwa Unbar, ATB dan Unbar harus bersatu. Tadinya kan kita mau pisah-pisah itunya apa lambangnya, ya nggak bisa dong satu organisasi dua lambang. Ya udah kita di atas kalau nggak salah Pak Safril yang bikin lambang yang kuning itu. Nah itu. Nah mulai dari sana beberapa kali saya diundang oleh adik-adik saya tercinta untuk ikut berpartisipasi mengadakan musyawarah nasional waktu itu. Ya, di hotel apa? Ya, nah kebetulan saya ikut beberapa kali rapat persiapan 2-3 kali kalau nggak salah di tempatnya Pak Nana ya almarhum. Tapi pas begitu mulai musyawarah nasional atau Munas, saya tidak bisa ikut karena saya sakit. Gitu. Jadi saya tidak ikut pemilihan. Saya gitu ya. Hanya saya ikut ADART itu bakal jadi ADART. Tadi mau masuk di saat lagi pembuatan kerangka ADART ya. ADART ya. Mami masuk ya. Iya masuk. Ketemu dengan kita ya. Ya, iya. Beberapa kali, 3 kali kalau nggak salah. Kita kan bisa sampai larut malam ya. Pernah saya diantar sama Dewi sama Aceh ya malam minggu. Jalannya macet, nah, aduh pokoknya penuh perjuangan gitu. Nah pas mau mulai Munas, saya mohon maaf sebesar-besarnya saya sakit, nggak bisa, nggak tahu bagaimana. Sebetulnya nggak sakit keras sih, tapi malu masalah obat atau apa gimana mukanya bengkak-bengkak. Jadi saya kalau datang juga takut kayak orang dipukulin. Ya
Ya, jadi Oke. saya tidak ikut pemilihan, tapi saya terima aja, tidak apa-apa. Memang bukan salah siapa-siapa ya, memang kita ya kita berencana, Tuhan yang menentukan itu mungkin ya. Nah, Iya. kemudian pada rapat di jalan apa ya, saya lupa. Oh, di selatan itu daerah Batu. Di penentuan pemilihan kan kita dipilih sama audiens siapa sebagai penasehat, sebagai pembina dan lain sebagainya. Saya kebetulan dipercaya menjadi penasehat. Ya, di sana ada, kalau nggak salah ada Dade ya, saudara Dade, Pak Abnan, saya dan Pak Afril kalau nggak salah. Itu satu lagi siapa ya? 5 kalau nggak salah. Kala ya, kalau nggak salah. Itu penasehat. Dan pembina mungkin nanti saudara Adi akan menjelaskan. Apakah kita di sini mau mengenalkan siapa pengurus gitu? Soalnya pengurus saya juga agak kurang kenal ya, karena beberapa kali rapat ada yang datang, ada yang tidak. Ya, saya datang, mereka tidak. Tapi sesudah COVID-nya merajalela, maaf saya tidak bisa datang karena saya ingat umur saya sudah 37 ya, 37 dibalikin. Umur saya sudah 73, jadi itu katanya sih rentan, apalagi saya punya asma jadi rentan. Jadi maaf kalau insya Allah kalau misalnya COVID-nya sudah rada mereda, kemudian nanti ada pertemuan, insya Allah saya juga mau datang, ingin bertemu sono gitunya. Oh, sama Kak Adi mah yang nyarekan. Baik. Kita. Asik. Ini aja lah. Memang kangen dicarekanku. Oh iya tuh, bukan nama santai atau serius-serius tuh nggak tuh. Adi mah bener serius bisa. Pannya malam minggu. Betul, Pas April pas April nggak bisa, cina ada tamu. Gimana tuh pasangan saya nggak datang. Iya, iya. Tapi by the way, Mama sekarang sehat ya? Sehat kondisinya ya? Siapa? Mami. Saya? Alhamdulillah. Masih bercocok tanam ya? Masih. Suka saya di rumah nanam pohon kebetulan gitu, nanam anggrek. Kayak gitu ya? Ya? Ada anggrek. Dewi udah ke rumah ya? Dewi, Ovi, siapa yang udah ke rumah? Ada ke rumah dong. Ada pohon anggrek banyak. Tapi nggak boleh diminta. Oke. Mam, kemudian saya juga tidak lupa olahraga ya. Saya tidak lupa olahraga seminggu 3 kali. Oke. Tapi mau tanya nih, Mam. Ya, boleh. Mami Safrida bilang bahwasannya Mami Safrida itu dipercaya menjadi penasehat ya. Penasehat pengurus ya. Iya, pengurus. Penasehat pengurus. Ya. Tapi mau tanya secara general aja, Mam. Kenapa Mami mau sih dipercaya menjadi penasehat? Kenapa ya? Pertama ya, kalau saya aktif mungkin pikunnya berkurang lah ya. Atau mungkin pikunnya berenjun jauh kalau saya aktif. Saya memang gimana ya, kalau saya dipercaya, saya terima dan insya Allah akan saya jalankan. Kedua, saya ya pengen ini aja, pengen kumpul sama teman-teman seangkatan, di bawah angkatan maupun di atas angkatan. Jadi kan tambah banyak teman, saya kira itu lebih bagus ya, silaturahim. Yang penting silaturahim kalau saya di sana. Yang kedua, menambah ilmu. Ya kan saya banyak ilmu dari adik-adik di bawah saya yang masih kerja. Karena saya sudah lama ya lupa mengenai tekstil, lupa mengenai ras tekstil. Jadi kalau misalnya ngobrol dengan yang masih kerja, yang masih aktif, alhamdulillah saya dapat ilmu gitu. Kemudian selain ilmu tekstil, mungkin ada ilmu-ilmu lain yang saya dapat. Yaitu silaturahimnya itu. Kalau silaturahim itu kan akan katanya mendatangkan rezeki. Rezekinya apa? Mungkin sehat, kemudian pikunnya lari dulu gitu. Mungkin itu saja dari ya. Itu ya, Mam. Jadi buat Mami dengan aktifnya Mami dan dipercaya sebagai penasehat di pengurus IKA,
Ya tentunya secara general keluarga kampus ini akhirnya aktif dan Mami ada peran di situ. Dan imbasnya pikunnya akhirnya berkurang ya. Artinya buat tebing nih jadi satu resep bahwasanya kegiatan seperti ini tidak ada salahnya. Gitu. Ya nggak ada Ya Mam salahnya. ya. Ya nggak ada, malah bagus ya silaturahim. Jadi kita tahu lah gitu karakter orang tuh bagaimana gitu, gimana kita menyikapinya gitu kan, belajar lah gitu. Jadi tambah lama tambah dewasa ya, ya bukan tua senior ya, nggak mau disebut tua, menit senior aja deh gitu. Jadi kalau apalagi sekarang kan COVID ini kita kan harus aktif ya pun kita di rumah tapi kita tetap aja aktif ya. Kita harus hati kita harus senang gitu supaya imun kita tambah. Katanya imun yang imun aman. Nah, itu pegang gitu. Mungkin itu saja. Gimana lagi? Cukup gimana? Nah, Adik. Oke. Oke, Mam. Thank you, Mam. Makasih banget ya. Iya, sama-sama. Udah join malam-malam kayak begini, malam mingguan malam sama minggu, kita. malam Dan minggu. terima kasih Banyak yang ceritanya WhatsApp ya. nih. Banyak yang WhatsApp nih malam minggu kurnaon cenah. Gitu. Kurnaon. Waduh. Nih kayak rano nggak WhatsApp. Enggak deh. Ya santai aja, santuy ya. Biar enggak ini, biar enggak stres. Oke, terima kasih. Ya udah bisa didengar ya Pak? Halo? Udah bisa ya? Sudah. Ya. Sudah Pak. Dan setelah 11 tahun saya kerja di Jatatek, tahun kurang lebih 90-an, saya pindah ke Siputek, diminta kerja di sana. Katanya banyak sekali masalah, ya udah. Saya mencoba memberanikan diri dengan bekal pengalaman yang 11 tahun tadi. Suka Dan close. alhamdulillah Close. dari data yang saya kumpulkan pertama sebelum saya masuk dibandingkan dengan saya setelah masuk 6 bulan, banyak sekali kemajuan dari mulai B grade yang asalnya sampai 30%, 20%, tinggal 3% itu pun termasuk B grade dari Wiving. Tadinya saya mau lama di Siputek, tapi ternyata ada penawaran juga nih yang bagus. Waktu itu memang tekstil lagi booming ya. Saya ditawari kerja di Shiba Specialty Chemical. Alhamdulillah, ini yang perlu mungkin adik-adik kita, anak-anak kita, bahwa saya diminta datang wawancara di Jakarta, padahal saya tinggal di Bandung waktu itu. Jam 10. Saya datang ke sana jam 8. Saya tungguin. Saya survei pintu kamarnya yang mana si bos ini. Dan pas jam 10 kurang 10 saya ketuk. Come in please. Saya masuk, dia langsung lihat jam. Saya masih ingat waktu itu gaji saya 700.000. Ditanya sama beliau berapa gaji di sana, saya bilang 1,5 juta. Dalam pikiran, kalau ditawar paling 1 juta masih ada lah lebihnya. Ternyata di sini mau 2,5 juta katanya. Waduh, ini mimpi bukan ya, sampai saya nyubit-nyubit ini nih. Nyubit-nyubit tangan, nyubit paha, bukan mimpi. Kemudian juga kendaraan. Biasanya Katana untuk yang junior yang baru masuk itu. Tapi saya minta TAF GT langsung dikasih. Waduh. Ternyata kalau kita bisa on time, punctual, di situ ada penilaian tersendiri dari orang-orang tertentu sehingga di situ kita dapat keuntungan yang mungkin di luar dugaan kita. Tapi setelah saya masuk juga saya berpikir saya harus kontribusi terhadap perusahaan. Ya disitulah yang tadinya Shiba tidak punya resep buat processing polyester, di mana processing buat polyester wet reduce itu hanya dikuasai oleh pabrik-pabrik Jepang. Saya bikin resep. Kemudian saya di situ aplikasikan chemical dari Shiba. Alhamdulillah booming jadinya. Kemudian juga processing. Seperti kita tahu kan processing buat katun dari
pembuangan kanji, pemasakan, pemutihan, sampai itu yang tadinya sekian banyak proses sampai 5 kali proses untuk siap di print, hanya dengan 1 kali proses di batching selama 12 jam, kemudian dicuci udah ready for print. Di situ banyak sekali pabrik-pabrik tekstil dapat keuntungan yang luar biasa, dan sebagai imbasnya obat-obatan Shiba juga waktu itu lumayan terjual banyak. Sehingga maaf ya, saya ini ada pribadi sedikit, hasil bonus dari Shiba saya pakai buat memberangkatkan mamah papah ke Mekah, membangun rumahnya. Ya alhamdulillah saya bisa sedikit ngasih buat orang tua. Dan tahun 16 setelah pensiun dari sana karena umur, saya tidak mau diam di rumah, tapi saya mencoba juga cari kebahagiaan dengan menjalankan hobi saya, yaitu seperti katakan tadi Kang Adi, saya sekarang jadi MC pernikahan. MC pernikahan, baik pernikahan Muslim maupun non-Muslim, Chinese ataupun yang lain dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda terutama, kadang-kadang bahasa Inggris dicampur. Kemudian juga jadi MC musik. Wow. MC musik, ya jadi singernya juga otomatis. Di situ full hiburan. Dan kalau kebiasaan saya dulu di pabrik, di perusahaan, telunjuk saya sakti, bisa menyuruh orang, dan di sini pun sebagai MC pernikahan, saya bisa mendikte semuanya dari mulai sohibul bait, pengantin, para panitia pernikahan. Suara saya bisa didengar, suatu kebahagiaan tersendiri buat saya. Itulah kira-kira sekelumit tentang saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Tatang ya. Alhamdulillah saya tenis seminggu 2 kali. Tenis lapang ya? Tenis lapang seminggu 2 kali. Masih aktif. Di Permata itu ya? Iya, di lapangan Permata. Betul Kang Adi. Nanti saya berkunjung ke sana dan kita main playing tenis bareng-bareng. Saya siapkan karpet merah buat Kang Adi. Wow, terima kasih Pak Tatang. Terima kasih Pak Tatang. Sama-sama. Sangat informatif sekali. Jadi paling tidak kita kalau misalnya mau ada wedding party itu bisa jadi MC-nya Pak Tatang ya? Bisa Kang Adi. Saya full Kang Adi, buat pernikahan tuh bisa dari segala ada. Dari mulai rias pengantin, dekorasi, musik, catering, upacara adat, kesenian, komplit aja. One stop shopping. One stop shopping. Oke, terima kasih Pak Tatang. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak Tatang. Siap Pak, siap. Oke, semuanya itu tadi Pak Tatang sudah banyak cerita buat kita. Dan akhirnya kita jadi kenal siapa Pak Tatang. Dan sekali lagi saya mohon maaf, sudah lagi salah teknis tadi. Oke, terima kasih Pak Tatang ya. Kita akan terima kasih. Kita akan coba lagi lanjut ngobrol dengan yang lainnya Pak Tatang. Dan yang lain, barangkali ada yang mau berkesempatan untuk bicara, silakan chatting saja ke kolom chat, dan di situ nanti akan disambut oleh tim kita dan kita akan siapkan untuk bicara. Namun ada yang pengen saya ajak ngobrol, namun entah udah hadir atau belum. Pak Widi sudah hadir belum ya? Ada Pak Widi, terus ada juga Pak Gin, terus yang sudah hadir pasti ada Pak Edi Yusuf. Selamat malam Pak Edi Yusuf. Bisa dibantu untuk mute-nya? Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Edi Yusuf. Selamat malam teman-teman semua, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Apa kabar? Kita baru jumpa pertama kali ini kita ketemu walaupun dengan via Zoom, dan mohon maaf sekali lagi Pak Edi, kita masih banyak belajar. Namun sepertinya ke depan insya Allah kita akan biasakan seperti ini, di malam minggu kita akan terus interaksi.
Apa kabar Pak Edi? Sehat? Baik, sehat-sehat ya. Saya di Sentul City nih. Di Sentul Cuma City. kalau asli dari Bandung. Saya tuh Asli. sahabatnya Kang Tatang, sahabat banget dari tahun 75. Satu Sahabat angkatan ya? Satu angkatan ya? ya, sampai sekarang masih nyobat gitu. Oh, di Satu Sentul. angkatan, Tatang. Kak. Satu angkatan. Pernah satu kerja juga di Siba dulu yang Pak Tatang bilang di Siba. Ya, Oh, pernah sama-sama satu kerjaan dulu. Cuman beda divisi. Beliau mah teknisi, saya mah marketing gitu. oh luar biasa. Bagian sales ya. Dan yang saya tahu Pak Edi Yusuf ini Pak Tatang selalu support dan secara moral maupun material kepada kita, kepada setiap kegiatan-kegiatan kita. Terima kasih Pak Edi Yusuf untuk selalu support kepada kita. Nah Pak Edi Yusuf, kalau Pak Tatang tadi pensiunnya MC, kalau Pak Edi Yusuf ngapain aja sekarang Pak Edi Yusuf? Saya Masih motoran? Saya kan kerja dari tahun 78 Iya. sampai tahun 80 tuh kerja di perusahaan kimia tekstil juga, Dastaf Chemical. Tapi dari Jepang, namanya Mitsui Toats lah. Mitsui. Mitsui. Jual disperse sama nylon, sama fat dye, sama Inantren. Sebagai marketing. Tapi jujur aja saya sebenarnya pemalu dan gak bisa ngomong. Oh gitu. Tapi nggak bisa ngomong. Teman waktu itu keadaan ekonomi itu pas orang tua bangkrut. Oh gitu. Jadi kepaksa banget gitu jadi marketing teh. Oh. Tapi setelah 2 tahun ya alhamdulillah puji Tuhan lah ada hasilnya gitu. Ada hasilnya. Lalu diterima malah di perusahaan asing, perusahaan Switzerland waktu itu. Di Siba namanya, Siba Gegi namanya itu ya, Siba Gegi. Mungkin ada yang tahu di sini ya di teman-teman ATB ya. Divisi tekstilnya. Divisi tekstil ya, jualannya reaktif, Inantren, acid dyes gitulah ya. Sampai pensiun 2011. Berarti kerja di Siba hampir 32 tahun. Alright. Ya, 32 tahun. Lalu udah pensiun, dikaryakan lagi. Di agennya Siba sekarang, Siba diambil sama Huntsman, perusahaan Amerika. Sampai sekarang ini, sampai detik ini saya masih kerja di perusahaan distributornya Huntsman di Bandung. Namanya Swisstech Naratama Indonesia namanya. Alright. Tapi Ya, tinggal masih di Sentul ya? Tinggal di Sentul, kerja di Bandung gitu? Sekarang 1 bulan ini work from home. Wow. WFH ya. Okay. Nanti mungkin minggu depan baru ke Bandung lagi. Ketemu Pak Haji Tatang itu dari ini udah lama soalnya. Kita sering ngobrol sama Cek Ida, sama Cek Dede gitu ya. Oh gitu. Ya ngobrol-ngobrol di Dago di mana lah sambil ya silaturahmi lah, seneng lah, happy udah pada senior, bukan tua ya. Cek Ida, mana Cek Ida teh? Ayah kene Cek Ida. Jadi bukan yang senior itu Cek Ida. Kalau Pak Edi Yusuf masih junior ya? Masih junior, masih semangat 45 tahun, semangat mah. Masih ke pabrik 3-4 pabrik sehari. Pak Tatang juga kalah Pak Tatang mah. Pak Tatang mah ini tenis. Kalau saya mah ke customer visit 3-4 kali sehari. Tapi sekarang mah lagi ini lah pandemi, nggak mau dikunjungin pabriknya. Takut kali ya. Iya. Takut. Ya, Pak Edi, kondisi pandemi kita memang membaik ya. Jadi Pak Edi ada kesempatan ke Bandung segera dan mudah-mudahan kita bisa offline ketemunya ya. Iya, boleh. Kapan-kapan Tapi boleh. Jangan khawatir, sekalipun kita terbatas oleh ruang dan waktu, setiap malam minggu sepertinya kita akan coba gelar seperti ini. Boleh. Kita akan gelar yang namanya kita Minggu Keluarga Kampus saja. Jadi yang mau join aja. Kita bisa cerita seperti ini. Dan lagi pula bertepatan dengan ini Pak Edi ya. Saya mau sedikit informasi. Bahwasannya keluarga kampus sudah menginjak kepada disiplin administrasi. Kita sudah punya yang namanya kartu anggota. Kartu anggota ini ya untuk mendisiplinkan kita sebagai keluarga kampus. Kartu anggota IKA ATB FT Unbar. Seperti ya, saya monitor itu, saya tahu ya, monitor. Ya, bagus lah. Bagus, insya Allah. Dan seperti inilah kurang lebih, Pak. Ya, seperti ini ya kurang lebih. Iya, saya udah lihat tuh di mana ya, di komunikasi ya, di WhatsApp ya. Ya, terus selain itu juga kita memang akan luncurkan juga
yang namanya platform YouTube. Jadi kita akan punya channel YouTube. Seperti ini halnya, kita sebetulnya nanti akan masuk kepada episodenya channel YouTube kita. Jadi mudah-mudahan kita ke depan terus bisa ngobrol seperti ini. Mungkin saya akan bisa bicara langsung dengan Pak Edi Yusuf. Oh, boleh. Nanti WhatsApp-nya dibagiin sama Pak Haji Tatang. Siap. WhatsApp-nya. Oke, terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Barangkali ada satu lagi pesan dari Pak Edi untuk keluarga kampus nih tentang silaturahmi. Saya sebenarnya mau tanya mengenai keberadaan sekarang Unbar divisi tekstil itu sekarang namanya ganti ya? Yes. Namanya betul. apa namanya? Namanya sekarang jadi Universitas Cendekiawan ya? Iya, Insan Cendekia Mandiri. Oh. UIC. Nanti tolong dijembatanin aja. Kita kan perusahaan kimia tekstil, Dystaf keseluruhannya komplit. Jadi kalau memang dibutuhkan untuk laboratorium, nanti kita akan supply ke sana ke laboratorium tekstil yang di Unbar ini, ex Unbar ini. Iya. Saya nggak tahu gimana caranya, tolong dibantu aja. Baik. Misalnya mereka perlu pretreatment, perlu optical, perlu disperse dyes, perlu fat dyes, semua kita akan supply. Baik. Sebagai sumbangan daripada alumni ATB lah ya kepada universitas apa namanya tadi teh? Universitas Insan Cendekia Mandiri. Agak susah namanya ya. Ya, UICM kita sebutnya. UICM ya. Paling Ya. itu aja. Tolong bantu nanti siapa yang berwenang di sana, rektornya atau dekannya atau kepala labnya. Oke, baik. Nanti saya sama Pak Tatang nanti ke sana mampir. Baik, Pak Edi Yusuf, terima kasih. Dan jangan lupa juga tolong informasikan kepada senior Pak Edi Yusuf untuk registrasi kepada kita untuk mendapatkan kartu anggotanya. Ya, boleh. Pak Edi Yusuf. Ya. Siap. Thank you. Makasih. Sukses ya. Siap ya. Siap. Sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat ya. Makasih. Thank you. Makasih. Kita sudah sama-sama dengarkan pengenalan Pak Edi Yusuf secara langsung dari Pak Edi. Dan jujur saya sendiri baru kenal sama beliau dan kita kenal di Zoom ini ya. Mengingat waktu. Kita mau ajak ngobrol Dade Sudrajat. Oh, Kang Dade belum ada ya? Kalau gitu saya mau ajak ngobrol Abdan Sarwani deh. Pak Abdan Sarwani sudah standby belum? Sudah. Oke. Apa kabar, Bos? Selamat. Alhamdulillah. Gimana? Bos, mohon maaf, kita keder-keder tadi. Jadi persiapan segala macamnya ternyata wow, luar biasa. Jadinya rada-rada keder gitu. Ya, Tapi yang penting, apa kabar si Bos Abdan malam ini? Baik. Tapi tolong manggilnya jangan bos ya, malu sama Kang Edi tuh. Ya gimana enggak bos loh. Toko Bapak ini di Pasar Baru tuh ada berapa? Di Citos ada berapa? Ya nggak apa-apa lah saya bilang bos. Ya ada Pak Edi soalnya malu aku. Tenang, Pak Edi Yusuf ini masih junior. Jangan malu sama junior. Tenang, malu sama senior, sama Pak Tatang, sama Pak Bu Safrida tuh. Gimana? Apa kabar Mas Abdan? Baik. Alhamdulillah. Gimana? Ya, Mas Abdan, bagaimana ini adalah kali pertama kita sebagai Kominfo untuk adakan Zoom atau virtual meet di malam minggu, dan insya Allah nanti kita akan ke depan sustain secara periodik gitu kita akan lakukan. Dan ini bagaimana tanggapan dan pesannya Kang Abdan? Ya bagus-bagus saja memang nih. Ini kan memang pekerjaan utama IK alumni itu kan begini, menyambungkan rasa dan menyambungkan silaturahmi semua angkatan. Jadi kita bangun jaringan istilahnya ya. Itu aja. Ya. Mengenai akibat dari jaringannya, nah itu sendiri-sendiri mereka akan terjadi bisnis atau kerjaan atau lain-lain ya. Pasti begitulah. Yang penting tugas Kominfo menyambungkan semua alumni. Itu saja. Baik. Baik, Mas Abdan itu angkatan berapa sih? Saya itu lulus masuk tahun 87, sudah Unbar ya.
Sudah 80 unbar. sudah unbar. Oke. Unbar. Lulus tahun 91. Oke. Jadi dari berapa dulu itu angkatan saya itu semua jurusan kalau nggak salah sekitar 90 orang atau 89 orang itu. Itu cuma 7 yang lulus pertama, itu yang lainnya menyusul gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi tapi saya di tekstil tidak lama ya, karena saya begitu sebelum lulus kerja di CGN cuma bertahan 9 bulan, terus nyelesaikan kuliah, masuk Dahliatek tahun 91 sampai 97 ya. Ya sempat dikirim beberapa kali ke Jepang oleh Dahliatek, gitu ya, sempat nyicipin di sana lah beberapa Iya. bulan. Itu masih kurus ya, Mas Abdan ya. Kenapa? Masih kurusan dikit ya waktu itu, bukan Oh, kurus iya, dikit itu. lagi, kurus banget kalau saya lihat tuh. Itu beratnya masih 48 itu. Iya. Iya, seperti Kang Lili lah, kira-kira itu ya. Kang Lili. Oke. Nah, 97 masuk Pan Asia. Tapi awal 2001 saya udah keluar dari pabrik, terus bangun usaha. Aja, gitu. Nah, kebetulan ini dulu itu waktu saya di Pasar Baru itu kira-kira tahun 2017 apa ya, Kang Dang datang, itu awal mulai ada silaturahmi ikat yang di Cembeluit itu, gitu kan. Nah kita baru masuk ke situ. Nah jadilah pertemuan alumni, dan sampai sekarang ini jadi alumni nyambung begini ya. Iya. Gitu. 2018 ya waktu itu digebiarkannya pertemuan itu lewat reuni akbar ya, Mas Abdan. Reuni akbar itu ya, itu nekat-nekatan aja itu, nggak punya duit mau ngadain reuni akbar. Anggarannya dulu 400 juta ya Kang Dewi kan ikut juga itu ya. Iya, dan Bapak yang kelola keuangan waktu itu ya. Ya saya kebetulan di selain bendahara ya, alhamdulillah ya, waktu itu reuni akbar itu habis 326 juta itu Kang Dewi, tapi bisa gitu loh. Dan yang hadir kurang lebih 1.000 orang nih. Yang hadir itu lebih, saya panitia bikin kaos saja 900 itu habis, itu banyak yang nggak kebagian. Oke. Gitu. Oke. Kedepannya harapan dan apresiasi yang menjadi mimpi Mas Abdan sendiri sebetulnya buat keluarga kampus itu apa sih? Ya kita itu kan mimpi saya itu kan IKA ini supaya terjadi jaringan yang besar, yang saling mendukung, sehingga terutama yang senior-senior itu bisa ngasih ilmu ke adik-adiknya, ngasih sharing pengalaman, nge-sharing ini, terus ngasih bimbingan, sehingga semua alumni ATB, alumni Unbar itu ya sukses semua, gitu aja. Jadi forum-forum kayak gitu sangat penting, jadi harus dilaksanakan terus, harus dipelihara supaya membangun jaringan itu supaya tercapai gitu. Alright. Jadi memang tidak ada salahnya kita terus mengembangkan silaturahmi si keluarga kampus itu, nggak ada salahnya ya. Tidak ada masalahnya. Terus karena saya dengan adanya IKA ini, saya jadi tahu teman-teman saya itu baik yang masih di tekstil maupun yang sudah di luar dengan profesi yang lain, yang profesinya itu tidak sesuai istilahnya, tapi itu Iya. Jadi saya banyak ketemu dengan itu gitu. Betul ya. Jadi maksud Mas Abdan yang dimaksud itu adalah bahwa kita itu sebetulnya basicnya tekstil secara akademis, tapi ternyata pas di saat kita ketemu banyak sekali profesi yang berbeda dengan akademisnya gitu ya maksudnya. Iya. Dan mereka sukses di semua bidang gitu loh. Iya. Sukses. Gitu.
Bahkan di Malang itu saya ketemu dengan alumni ATB yang jadi tukang bubur itu. Tukang bubur Sukses. Tukang bubur di Pemalang. di Malang. Atau dicatat tukang bubur di Malang tuh. Wah, siapa itu? Lupa ya, saya itu teman baiknya Pak Mas Bowo itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Sabdan. Barangkali ada lagi yang mau ditambahkan? Ya cukuplah untuk yang lain supaya bisa ikut bicara ya. Oke, terima kasih ya waktunya Mas Sabdan udah join dan gabung di sini ya. Dan kita akan lanjutkan kepada keluarga kita yang lain. Ada masih banyak di sini yang hadir. Ada Ana Sumarna, ada Ajis Abdul yang sudah baru saja hadir. Terus ada Bang Biring ya. Bang Biring. Ada juga Barliana dan ada juga Pak Ciptorio. Selanjutnya keluarga kampus saya akan ajak ngobrol seorang owner daripada bidang semikal dengan nama Tirta Murni. Beliau adalah Pak Widi ya. Beliau juga bergerak di bisnis mesin dan yang kami ketahui beliau pun selalu support kepada kita, selalu support kepada kegiatan-kegiatan keluarga kampus. Pak Widi sudah siap? Siap. Saya malu kalau disangka sudah support saya kecil sekali. Tapi sangat terasa banget, Om. Sangat terasa banget. Ini buktinya kita ada di sini, artinya support itu sangat terasa sama kita. Dan saya di tebing sangat senang sekali bisa ketemu sekarang secara langsung walaupun virtual, Om, dengan Om Widi. Apa kabar Om Widi? Iya. Baik. Ini karena Bu Yuniar juga kasih tahu kemarin. Ada Bu Yuniar, ada teman saya Pak Aceh juga, teman satu angkatan. Iya. Iya. Om Widi tuh lulusan tahun berapa ya? Saya masuk 90, lulus 94 TK. Oh, 90 Unbar TK. TK. Oke. Lulus 94 kira-kira. Dan sekarang Om Widi ini adalah ownernya Tirta Murni loh. Gimana? Sebetulnya bukan owner ya, maksud ini cerita sedikit. Iya, dulu boleh. zaman dulu nyari kerja, saya tidak seberuntung dengan Pak Idi atau Pak Tatang nih. Sama perusahaan Eropa ditolak terus nih. Jadi akhirnya saya berpikir, nah ini seru nih. Kayaknya saya harus balas dendam nih, gue bikin sendiri deh. Luar begitulah awalnya. Jadi Om Widi nggak ngalamin dulu kerja di... Saya ngalamin kerja, saya 2 tahun di Palamanunggal, Suritek, dari tahun 94 sampai 96. Kemudian 96 sampai dengan 2000 saya kerja di perusahaan Desta lokal, ada Warna Jaya ya saat itu. Tapi dulu saya ditempatkan di Jakarta, tapi kelihatannya kehidupan di Jakarta kelihatannya nggak cocok sama saya. Sehingga saya pilih pulang ke Bandung, dan ada kesempatan saya ketemu dengan satu orang Jepang saat itu, yang dia mencari siapa sih yang bisa jual chemical saya, kira-kira gitulah. Iya. Akhirnya kita bekerja sama saat itu, bikin perusahaan, dan di kemudian hari cukup berkembang, dan akhirnya saya juga harus bolak-balik ke Jepang, dan akhirnya bisnis ini mengembang lah. Jadi bukan dari satu orang Jepang ini, sekarang mungkin partner saya mungkin ada 5, ada 6 ya untuk perusahaan chemical di Jepang, dan perusahaan yang cukup mumpuni sih menurut saya. Tahun 2000, ini cerita singkat aja, 2000 sampai 2004 saya terus bergelut di chemical, bisnis lumayan baik. 2004 nganggur karena chemical sudah jalan. Akhirnya saya pikir saya mau bisnis apa lagi nih? Saya mulai bisnis jual mesin bekas. Dari mana? Dari Jepang. Karena 2004 itu banyak perusahaan Jepang yang tutup, dan akhirnya mesin-mesin saya jual di sini. Tekstil, mesin tekstil ya? Mesin tekstil. Salah satu yang customer kita ya lumayan ya, maksudnya cukup banyak di Bandung, dan kemudian perusahaan yang tutup di Jepang pun nggak terus-terusan ada kan, sehingga 2014-15 saya mulai berpikir untuk gimana saya pegang keagenan mesin baru dari Jepang. Jadi yang saya pegang dari sekarang tuh keagenan mesin itu Kurabo,
untuk laboratorium, Ya. kemudian Komatsu Bara untuk mesin washing, kemudian Kyoto, keagenan memang ada 2 mesin Kyoto, ada satu Pak Aang, yang satu saya pegang, karena memang Kyoto ini ada masalah dulu, terus kemudian akhirnya keagenan split lah jadi 2 ya, jadi saya dengan Pak Aang. Kemudian ada beberapa mesin Korea juga yang saya pegang keagenan di Indonesia. Itu cerita singkatnya lah, kira-kira gitulah. Oh, luar biasa. Udah cerita Ya, apa? luar biasa. Ya, Om Widi, terima kasih ya sekali lagi ya Om Widi, dengan pengalaman seperti ini ya tentunya menginspirasi juga deh Om yang muda. Ternyata ada juga contohnya. Misalnya selain lulusan ATB atau Unbar ini bekerja, ternyata ada juga loh yang bisa menjadi owner bisnis gitu. Om Widi, Siap. pertanyaan berikutnya nih Om Widi. Bagaimana Om Widi punya pesan dan apresiasi terhadap kami keluarga kampus nih? Ya, kalau saya sih pesan untuk adik-adik ya, atau untuk kita semua, tekun aja sih. Nggak ada jalan yang lebih baik dibanding ketekunan sebetulnya. Yang banyak. Mohon maaf, yang lainnya di mute. Bentar. Ada yang baru masuk, dia masih posisinya di mute. Di unmute. Oke. Ya, dilanjut Om Widi. Ya, untuk saya sih ketekunan aja sih, Mas. Iya, tekun aja. Habis segala sesuatu dengan ketekunan juga pasti ada jalan. Dan selain itu, buat kita nih yang sudah memang menjadi alumnus dan memang ada apa ya, ada hasrat tentunya untuk mencintai alma mater. Bagaimana menurut Om Widi? Sejauh mana sih sebetulnya penting? Suatu hal yang baik ya, maksudnya dengan pertemuan Zoom ini juga saya baru pertama kali ikut Zoom, dan baru pertama kali juga ketemu sama Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ini kita bisa jadi saling sharing. Ya. Dengan silaturahmi itu kan juga terbuka pintu rezeki ya kira-kira. Ya. Kita jadi saling tahu, dan ini forum yang sangat positif untuk kita semua. Jadi kita bisa saling bantu, kita bisa saling mengisi. Kira-kira banyaklah sisi positifnya menurut saya. Karena makin banyak teman, makin banyak jaringan, ya makin baik. Mungkin Pak Tatang yang lebih senior lebih paham dengan hal ini ya Pak Tatang ya. Salam Pak Tatang, baru ketemu ya, sungkem. Senyumnya selalu melebar ya Pak Tatang, ini luar biasa. Oke, thank you Om Widi. Mudah-mudahan kita selalu bisa interaksi seperti ini. Amin, amin, amin. Sukses selalu ya Om Widi ya. Amin, God bless. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke bincang-bincang dengan yang lainnya, saya perlu informasikan sekali lagi berkaitan dengan masalah disiplin administrasi keluarga kampus. Bahwasannya kita sudah siapkan kartu anggota dengan format yang seperti ini ya. Kartu anggota ini tentunya bisa berfungsi juga sebagai alat transaksi, alat tukar bayar. Dan sekali lagi saya informasikan bahwasannya kita akan lakukan keberlangsungan komunikasi dengan Zoom meeting seperti ini di setiap malam minggu, dan setiap minggunya kita insya Allah akan melahirkan episode podcast dengan orang-orang yang kita pilih tentunya. Dan malam ini kita juga akan launchingkan keluarga kampus channel YouTube. Oke. Selanjutnya saya pengen menyapa Mbak Welga. Dari tadi Mbak Welga ini sepertinya sudah siap untuk menyapa kita. Mbak Welga, apa kabar? Assalamualaikum, suara saya bisa didengar nggak ya? Bisa banget. Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya yang sempat hadir pada malam hari ini, dan selamat malam. Salam dari saya, Welga Emalia, angkatan 76 Kimia Tekstil. Dan di kampus saya biasanya dipanggil Ema aja. Barangkali masih ada yang ingat atau
tidak ingat atau sudah lupa karena saya memang bukan orang yang populer di kampus. Maklum, kami dari daerah, saya dari Bengkulu. Jadi, iya, jadi Bengkulu. Dan saya sekarang stay-nya di Bengkulu. Saya sekarang masih berada di Jakarta karena Terjebak jadi COVID. tidak bisa pulang, dan saya berada di rumah anak saya di Tanah Kusir, Delta 38. Ini temenin Incu nih kebetulan nih malam minggu. Nggak ini ya, masih asik saja sama Incu, terus jam malam keluarga kampus kayak begini asik saja ya. Alhamdulillah. Memang saya mencari karena saya hanya pernah datang reuni akbar itu pada waktu di Cimbeluit ya, kalau nggak salah ya. Ya, di Bumi Sangkuriang. Iya, saya hadir. Kebetulan itu reuni akbar itu. Iya, almarhumah Mbak Yayu masih ada. Angkatan Ike, kemudian Mas Yono, Hari Prasetyo Edi, itu adalah sahabat-sahabat. Dan walaupun kita tidak ketemu seperti ini, sebelum pandemi kami selalu mengadakan reuni angkatan 76. Reuni angkatan 76. Dan tuh, saya banyak beli batiknya dulu tuh, bawa ke kampung. Oh gitu ya. Iya, saya kebetulan waktu lulus tahun 80 dari kimia itu, kemudian saya bekerja di salah satu laboratorium kecil. Dan Cetitin yang udah almarhumah, kemudian Mbak Nunik yang di Jogja, itu kami satu laboratorium. Kemudian setelah menikah, saya pindah ke Jakarta, bekerja juga di laboratorium batik Afri. Nah, setelah itu tahun 92 saya diterima di Kementerian Perindustrian. Pada saat itu namanya Departemen Perindustrian. Pusat ya? Iya, di pusat. Tapi karena suami juga orang daerah, jadi kami pulang menjadi pegawai negeri di Kanwil, Perindustrian Provinsi Bengkulu. Karena basis saya tekstil, kemudian di Bengkulu itu sedang boomingnya batik Besure, jadi saya dijadikan sebagai pembina di sentra industri batik Besure. Alhamdulillah, pensiun tahun 2012. Pensiunnya 2012. 2012. Karena pada saat itu kan kami PNS itu pensiun di umur 56. Karena saya cuma bisa ke eselon 3. Kalau eselon 2 bisa bertambah pensiunnya 2 tahun gitu. Terakhir jabatan saya sebagai Kabid Industri. Kabid Industri di pusat ya. Di Kabupaten Rejang. Kabupaten. Ya. Oke. Tapi saya pernah dididik oleh Koika untuk menjadi seorang sindansi. Jadi selama 6 bulan kami dilatih untuk menjadi konsultan diagnosis industri. Karena saya ikut aktif mengikuti pelatihan-pelatihan, dan saya sampai sekarang masih menjadi instruktur Achievement Motivation Training, jadi AMT, karena tidak memandang usia. Tapi karena sekarang dalam kondisi pandemik, jadi program itu belum ada lagi. Itu yang melaksanakan adalah daerah dan pusat. Dan saya termasuk salah seorang instruktur, alhamdulillah tingkat nasional, lulus di ininya. Saya sangat senang karena ada pertemuan ini, karena saya di daerah. Jadi perkembangan itu saya hanya bisa tahu dari WA grup saja, walaupun saya tidak aktif, tapi saya suka menyapa juga, menyimak. Dan Mbak Emma ini suka aktif juga di Facebook, ya? Ya betul, karena itu salah satu salah satu media yang mempertemukan kita, walaupun secara tulisan gitu. Iya, betul. Secara tersurat. Iya, bahkan Mbak Emma ini dari persiapan ini ke hari Jum malam ini, Mbak Emma selalu dan saya langsung bisa lihat tuh Saya selalu bertanya karena saya sangat-sangat merindukan ya yang seperti ini ya. Iya. Karena kita bertatap secara fisik mungkin belum bisa. Iya. Saya pernah main ke kampus waktu itu, almarhum Kang Nana masih ada. Saya pernah ke Jalan Banten.
bareng Mbak Yayu, bareng Mbak Ike gitu kan. Pada saat itu mau ada persiapan reuni kalau nggak salah ya. Oke, iya betul. Ya, saya bahagia, betul, sangat senang karena di usia kami yang udah kepala udah apa ya, udah 65 tahun seperti ini tuh sangat mengharapkan silaturahim ini tidak terputus gitu. Oke. Dengan junior-junior yang apa ya, yang sangat aktif, yang walaupun kami ini sifatnya pasif ya, tapi kalau diajak seperti ini tuh masih senang gitu. Biar apa tuh, biar terjaga lah. Bu Emma, terima kasih sekali apresiasinya. Ya, salam buat semuanya ya. Mudah-mudahan selalu bisa eksis ya untuk itu. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Mbak Mas, angkatan 76 informasikan. Barangkali kalau masih saja Mbak Emma berkomunikasi dengan satu angkatan, sekali lagi saya ingatkan untuk istilahnya registrasi supaya kita mungkin disiplin saja administrasinya, registrasi ke IKA dan di situ nanti ada informasi yang berlanjut. Dan itu Mas Haryono ya, ketua angkatan kita. Baik, Mas Haryono ada hadir di sini ya sekarang ya? Kayaknya tadi hadir ya, Mas Haryono S. Oke. Nanti saya sapa ya, Mbak Emma ya. Terima kasih. Bye-bye. Selamat malam minggu dan terus ikuti bincang-bincang kita. Alhamdulillah, insya Allah. Oke, semuanya keluarga kampus tadi itu Mbak Emma yang sudah banyak bercerita kepada kita. Ternyata luar biasa ya. Saya pikir masih produktif, ternyata udah pensiun Mbak Ega nih, Mbak Emma ini gitu. Oke, selanjutnya mempersingkat waktu ada lagi yang akan kita ajak bincang-bincang. Beliau adalah salah satu ketua IKA yang pertama untuk Unbar dan beliau adalah Pak Dade Sudrajat. Pak Dade Sudrajat, bisa dengar kami? Bisa. Oke. Apa kabar Kang Dade? Alhamdulillah, damang Kang Ade tebing. Alhamdulillah. Tapi udah panggil Kang Dade panjang lebar, rada keder. Mangga Kang Dade ieu teh buat kita nih pengurus khususnya Kominfo punya inisiasi untuk melahirkan komunikasi yang sifatnya sustain, bisa rutin dengan berbagai batasan lah. Kita sedang PPKM begini, susah untuk ketemu, akhirnya kita akan coba budidayakan silaturahmi seperti ini. Bagaimana Pak Dade? Pak Dade sehat tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya menyapa ke semua para senior dan rekan-rekan adik-adik kelas juga. Mungkin saya perkenalkan, saya Dade Sudrajat, angkatan 81 ATB, lulusan 81 ya. Dan juga lulusan angkatan 81 dan angkatan 87 di Unbar maksud saya. Juga sebelumnya saya lihat tadi ada Kang Aceh ya sebagai ketua, salam hormat. Juga kebetulan Kang Sapril hari ini tidak bisa hadir ya sebagai ketua Dewan Penasehat. Tentunya yang lain-lain juga saya salam hormat. Jadi yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan kesan saya, ya alhamdulillah ya. Kang Adi sudah membuat satu terobosan ya. Jadi silaturahmi itu bukan hanya ketemu badan fisik saja ya, tapi lewat internet juga saya rasa sudah bisa mengurangi kerinduan gitu. Ya, dalam hal ini tentunya tidak hanya sekali saja Kang Adi dengan programnya mungkin ya bisa dilanjut. Jadi ada kurun waktu tertentu karena mungkin yang saat ini belum bisa, mungkin nanti suatu saat akan bisa hadir juga. Dan tentunya mungkin nanti ada evaluasi ke depannya seperti apa pertemuan-pertemuan lewat internet ini. Tentunya akan ada masukan-masukan. Nah, cuma mungkin saya sebagai salah satu anggota juga mengingatkan saja karena situasi pandemi ini
saya sangat berharap dari pihak pengurus ini ada terobosan juga gitu. Bagaimana menyikapi pandemi ini agar kita setidaknya juga bisa membantu. Sekecil apapun mungkin akan sangat membantu pada situasi yang seperti ini. Itu yang kedua juga mungkin saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan alumni yang lain. Kebetulan saya duduk sebagai penasehat Dewan Penasehat di IKATB Unbar. Saya pernah berbincang dengan Kang Sapril sebagai ketuanya. Dalam waktu dekat ini mungkin saya akan ada konsolidasi dengan pihak ketua dan pengurus inti dari IKA ini. Sasarannya agar ya mungkin yang tadinya programnya samar mungkin kita perjelas lagi ya, sama-sama lah kita kerjasama untuk memberikan masukan-masukan yang terbaik buat IKA gitu. Saya pikir mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih Kang Adi, juga salam buat Akang Teteh semuanya. Tadi yang terakhir Teh Emma-nya luar biasa. Usianya sudah cukup tapi masih semangat. Tapi kalau lihat sih usianya kayaknya belum mencapai 50. Makanya Kang Dade, saya pikir juga. Saya juga kaget taunya angkatan di atas saya itu. Oh, yang terakhir mungkin salam saya, kebetulan posisi saya ada di Banyumas ya, di Jawa Tengah. Cuacanya cukup panas di sini, mungkin atau di Bandung hujan apa tidak. Mungkin itu saja Kang Adi, mungkin insya Allah dalam waktu dekat kita akan ketemu lagi dengan Kang Adi dengan tim yang lain mungkin untuk konsolidasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dade ya. Terus dan selalu. Oh, mungkin satu lagi Kang Adi ada yang lupa. Mungkin saya mungkin akan bertanya profesi saya apa gitu ya. Ya, jadi ya. Mungkin saya ini agak mahiwal Kang Adi ya. Dari tekstil sekarang saya beralih ke pertambangan, dari pertambangan sekarang profesi saya beralih lagi ke semen gitu. Ini kenapa saya dulu sempat ke tambang, ini karena ilmu darah Himakala itu saya dikembangkan di pertambangan di Sulawesi. Alhamdulillah saya sempat belajar bisa membangun satu proyek pertambangan ya. Iya. Pertambangan krom ya di Kendari, tepatnya di Konawe Utara, itu kurang lebih 4 tahun. Setelah itu saya pindah hijrah ke Jawa di Banyumas dengan teman-teman sama-sama membangun ya sebagai inilah, sebagai pesuruh lah, membangun pabrik semen. Alhamdulillah udah jalan. Mungkin itu aja lah perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Dade Sudrajat. Dan itulah perkenalan dari Kang Dade. Barangkali saya pikir semua mengenal beliau ya. Pada Dade Sudrajat itu masalahnya dulu itu sempat beliau itu fighting itu sendiri itu loh ngurusin IKA, saya tahu. Sekarang alhamdulillah sudah ramai Kang Dade. Sudah ramai dan insya Allah akan terus kita bersemangat dan tetap solid ya. Yang dipimpin oleh Presiden kita, Kang Aceh ya. Terima kasih Kang Dade ya. Saya mau lanjut ke yang lain. Ada Pak John Suhartono. Om John Suhartono, saya panggilnya John ya. Om John. Om John ini yang saya tahu dia pun berbeda dimensinya dengan yang lain. Pada umumnya kita tekstil, yang ini properti loh bisnisnya. John Suhartono ini punya usaha dan bisnis properti dan juga tapi jual beli mesin tekstil. Om John, apa kabar Om John? Om John Suhartono. Ada? Oh, belum masuk ya Om John Suhartono. Kalau Pak Aep sudah ada? Pak Aep ini adalah CEO-nya GGTS. Dan beliau pun adalah pelatih trading. Pak Aep sudah standby? Belum juga? Oke, kalau begitu saya akan lanjut kepada kawan kita yang berada di Jepang. Apa kabar Jepang? Jepang bagaimana bisa bercerita tentang kondisinya di saat pandemi ini? Apa bisa hadir? Oke. Belum bisa? Oke, sepertinya nggak tahu malu-malu atau bagaimana ini. Dan di sini pun ada Kang Barliana.
Kang Barliana masih standby dan dengar kami. Mudah-mudahan Kang Barli berkenan untuk bincang-bincang dengan kami dan bercerita. Oke, kita kalau begitu mau ajak ngobrol yang muda-muda ya. Yang muda-muda. Di sini ada Yani Andriani. Yani Andriani, apa bisa dengar suara kami? Halo, assalamualaikum gitu ya. Oh, Kang Barli yang sudah siap. Kumaha damang Kang Barli? Alhamdulillah Kang Tebing. Allahu Akbar. Sehat selalu Kang Barli. Amin, amin. Kumaha ayeuna kondisina, terus gimana apa yang mungkin ada yang diceritakan sama Kang Barli untuk kita semua malam ini? Cerita apa? Sakit. Ya. Kang Barli mah kalau nggak dongeng kedah langsungnya jantan sok iya ya. Tapi yang pasti sekarang kondisinya sehat ya, Kang Barli. Alhamdulillah, Kang Tebing. Alhamdulillah membaik ya. Di sini sekarang udah hadir banyak orang Kang Barli. Setiap malam minggu insya Allah Kang Barli tiasa ikut gabung bersama kami, bersama kita keluarga kampus. Siap, insya Allah. Siap, siap. Aduh, atau non yang di belakang siapa anaknya ya? Bukan. Ini alumni kita juga. Siapa? Alumni Unbar. Alumni Unbar ya? Cing siapa? Cing nyarios teteh? Alumni angkatan sabaraha teteh? Angkatan 84 TK. Ya TK. Masya Allah. Kamana wae atuh salami ieu? Nemenin Kang Barli apal apa Dade. Iya teh, mudah-mudahan sehat selalu ya teteh juga ya. Dan nanti kalau ada undangan seperti ini gabung terus ya teteh ya. Siap, oke. Teteh jangan lupa juga nanti kalau misalnya mau ada registrasi atau apa, mau tahu tentang informasi, kontak saja kami, Kominfo ya, Adi Tebing ya, untuk informasi tentang keluarga kampus. Oke ya, Kang Barli ya. Terima kasih ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, bro. Assalamualaikum. Kang Rohindi ini adalah alumnus Unbar angkatan 93 yang bekerja lebih dari 20 pabrik yang saya tahu. Ada Mang, Kang Rohindi. Alhamdulillah sehat. Gimana semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumaha cing dongengna ayeuna di pandemik, terus bagaimana kesan dan apresiasi Kak Akang nih buat kami nih? Ya perkenalkan sebelumnya, mungkin ada beberapa yang salah kenal semuanya. Saya Rohindi Hasan, angkatan 93, lulusan Teknik Industri Tekstil. Tapi sebelum masuk ke Unbar, sebetulnya saya udah kerja sih jadi mekanik di Wetnya Matek sebetulnya. Jadi waktu itu ya keluar sambil kerja sambil kuliah lah ya. 97 beres kuliah langsung kerja di Sipatek. Yeah. Tapi anak teknik yang terjerumus kepada bagian kimia. Jadi awal di Sipatek itu saya belajar mulai kimia, ya awal-awal mulanya sih lumayan lah. Kurang semangat karena tidak sesuai dengan basicnya. Tapi dijalanin selama 3 tahun, baru saya tanyain ke manajer saya, kenapa saya ditempatkan di bagian day finishing, bukan di weaving atau spinning. Jawabannya satu, itu ilmu. Daripada kuliah lagi 3 tahun, lebih baik langsung praktek di lapangan. Itu yang saya dapat dari manajer saya itu. Iya. Ya kan? Cuman ya itu tadi, pas mau keluar bingung. Pengalaman di dyeing, tapi basicnya teknik industri tekstil. Sedikit sulit. Kalau tidak punya relasi, nah kebetulan ya
salah satunya kan ya alumni, ya ajang silaturahmi di alumni, itu yang membawa saya banyak relasi. Jadi tidak melihat lagi basic pendidikan, tapi pengalaman kemarin di mana, oh daing ya udah masuk ke daing. Ya berawalnya paling sulit tuh pindah ke tempat kerja yang kedua. Tapi setelah kedua kelewati, mau ketiga, keempat, alhamdulillah ada rezekinya. Luar biasa. Kalau menurut Kang Adi mah lebih 20, belum Kang Adi. Jangan sampai deh 20. Belum ya? Itu sampai ada isu bahwasannya Kang Roendi itu pemecah rekor. Kalau untuk itu. Dia tuh singgah ke factory loncat-loncat gitu. Sampai hampir 20 pabrik loh diloncatin. Gila, luar biasa banget kan? Itu ada rezekinya lah Kang Adi itu mah. Ya, semuanya ya. ada yang ngatur lah ya. Ya. Itu sih sebetulnya. Tapi juga tidak lepas dari dorongan dan dukungan dari rekan semua sebetulnya mah. Ya kan, karena saya juga bisa loncat ke satu pabrik ke pabrik lain. Salah satunya ada dukungan dari rekan-rekan sekalian yang ada di sekitar saya lah. Terutama di IKA ini juga sangat membantu sekali untuk membuka jaringan dan relasi saya, Pak. Oke. Tapi by the way, Kang Roendi sudah registrasi IKA belum? Registrasi apa nih? IKA. Kalau registrasi mah dari dulu, cuman belum bayar iuran aja. Loh, sama nih jujur. Memang kita diwajibkan untuk bayar iuran kan ya? Iya, Kalau aja yang belum diatur. merasa sebagai keluarga kampus ya bayarlah, karena itu kewajiban. Ada ya, itu yang belum itu masih yang saya diin lah. Insya Allah Kang, pemain saya namanya. Ada yang nulis Erlin Carlina tuh dari Diamond. Bilang ini beli jujur katanya si Kang Roendi. Ya Allah, tidak naon, tapi insya Allah kita akan selalu bisa tunggu lah buat Kang. Ya. Kan lah, mudah-mudahan air rezeki nanya Kangnya siapin lah teman. Yang pasti pokoknya Kang Roendi tetap cinta alma mater. Ya. Juga istilahnya spirit kepada kita secara moral ya. Dan insya Allah kita dalam waktu dekat bisa ketemu lagi, Kang. Udah lama banget kita ketemu. Ya. Siap. Dan terima kasih Kang Roendi udah menyempatkan waktu untuk join sama kita, keluarga kampus ya. Sama-sama Kang. Terima kasih Sadayana. Salam. Terima kasih. Sehat Sadayana Kang. Kang Dodi Kurniawan, beliau ini satu angkatan dengan saya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bro? Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat selalu, Bro. Ya. Apa kabar? Bentar ada serak ya, Teh. Oh gitu, nggak apa-apa. Kang Dodi, ambillah kesempatan bicara saat ini, Kang Dodi. Apa yang mau dibicarakan sama Kang Dodi? Assalamualaikum buat semuanya. Mungkin buat Kang Teteh, ini perkenalan ya. Suatu penjembatan, terima kasih nih buat Kang Adi Tebing dari Kominfo yang telah menjembatani. Ini suara saya jelas, Kang Adi? Jelas. Saya bekerja di supplier di dunia emas. Kalau pengalaman sih dulu saya pernah jadi juniornya Kang Abdan. Jadi setelah lulus 95, saya bekerja di Danarmas sebagai kepala dyeing finishing. Kemudian pengalaman saya pernah 12 tahun di Daliatek. Ya, saya juniornya Mas Abdan. Nah, di Daliatek itu ya kita pernah ke beberapa tempat seperti ke Korea ya untuk belajar jet black. Nah, setelah itu saya pindah ke perusahaan mesin, supplier mesin dengan nama Primatex. Nah, setelah Primatex berganti nama, diakuisisi oleh perusahaan Jerman, kita semuanya hijrah ke Jakarta. Jadi diakuisisi oleh perusahaan namanya DKSA. Jadi di sana kebetulan saya ditempatkan di Solo. Saya pernah jadi orang Solo, Kang Adi. Iya. Lama nggak? 3 tahun. 3 tahun ya? Sekitar 3 tahun, ya. Oh. Setelah dari Daliatex saya di Solo, kemudian 2 tahun di Jakarta. Di kantor pusatnya di IEL Building. Nah, setelah itu saya dikirim sekolah ke Shanghai dengan Shenzhen untuk belajar mesin
untuk perancangan mesin stanter. Dan waktu itu saya dapat beasiswa dari Fong Group, di mana Fong itu adalah suatu industri yang membuat jet dyeing dan juga stanter mesin, Kang Adi dan bapak-bapak ya, akang-akang, tete-tete. Nah setelah itu kebetulan ya Allah memberikan satu rezeki ke saya, salah satunya saya dapat beasiswa dari Montfort, Jerman. Jadi waktu itu saya 6 tahun yang lalu ya dikirim ke Mönchengladbach untuk belajar perancangan mesin Montfort dan belajar dari lab, kemudian dyeing finishing dan juga printing gitu. Nah setelah itu pengalaman saya pindah ke supplier chemical di Chemstar Indonesia. Kebetulan kalau Chemstar Indonesia yang punyanya angkatan 90 kalau nggak salah, Ko Tiong San. Nah, saya banyak belajar juga dari beliau. Di sana saya kebetulan diberikan dapat training juga di Hangzhou, Cina untuk belajar auxiliaries dan desktop, Kang Adi. Gitu. Sekarang saya bekerja gabung di Dunia Mas. Kebetulan Dunia Mas ini juga ownernya kakak kelas kita ya, kakak kelas saya itu dari 93 namanya Kang Wayan gitu. Nah, mungkin itu saja Kang Adi untuk pengalaman dan terima kasih nih untuk acara ini. Kebetulan saya sebetulnya mau keluar kota ini untuk jam 10 ini. Jadi mungkin saya kepada Kominfo berterima kasih karena acara ini seharusnya rutin, Kang. Karena ini adalah suatu penjembatanan di mana akang-akang dan tete-tete yang kangen-kangen ya, yang tidak bisa berkumpul secara langsung, bisa bersilaturahmi di acara ini, di Kominfo ini. Terima kasih nih Kang Gebing. Oke, Bro. Siap, sama-sama. Selalu ya. Sehat juga untuk akang-akang semua, tete-tete semua, dan untuk semuanya ya, Kang Adi ya. Salam buat semuanya ya. Sehat juga buat Bro ya, dan terus semangat, mudah-mudahan sukses ya. Dan Erlin, amin Bro, amin Bro. Lu penyanyinya Rohendi ya. Banyak juga pengalaman ente ternyata ya. Terusan gue baca Erlin ketik ternyata Dodi pesaingnya Kang Rohendi katanya gitu. Ya kalau dari pabrik loncatnya ke supplier chemical, biasanya ke supplier. Oh iya. Kalau Kang Rohendi rekornya di pabrik, kalau saya pabrik alhamdulillah cuma 2 ya, Gandarmas dan Daliatex waktu itu. Iya. Ya positifnya kan tadi seperti Om Rohendi bilang, nambah pengalaman dan nambah wawasan. Oke, terima kasih Om Dodi. Terima kasih Om Dodi ya. Sukses selalu ya buat semuanya ya. Terima kasih. Terus ikuti dan saksikan aja setiap malam minggu. Insya Allah kita akan selalu sebar link Zoom keluarga kampus. Dan tentunya di malam minggu ya, supaya santai. Oke, kita sudah banyak bincang-bincang dengan para alumnus kita, senior atau junior disebutnya. Dan barangkali ada yang mau berkesempatan bicara, silakan untuk masuk ke room chatting dan booking kepada tim kami di situ. Dan insya Allah kita akan beri kesempatan untuk bincang-bincang. Dan sambil nunggu, saya mau ajak ngobrol. Ada Ibu Yuniar. Ibu atau Teteh ya? Teteh Yuniar. Teh Yuniar ada? Teh Yuniar bisa dengar saya? Oke. Alright. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Mang? Alhamdulillah. Wah keren nih. Gimana caranya, Oke? Iya. Mohon maaf. Gimana Bu Yuniar? Senang banget ya, ketemu sama teman-teman, sama senior, sama adik-adik juga di kelas ya, yang kalau dengar pengalamannya sih kayaknya udah nggak bisa diragukan deh gitu. Saya benar-benar memang ini
keinginan saya juga dari awal ya, memang ada acara seperti ini. Alhamdulillah hari ini mungkin mudah-mudahan ini jadi start point untuk acara-acara minggu-minggu berikutnya. Kang Dede juga saya udah lama nggak ketemu ya, Budi, kemudian ada Pak Widi mana lagi? Jangan sampai dulu left ya. Nah, terus ya banyak lah, ada dua koboi kita nih, Pak Tatang sama Pak Edi ya. Kangen nih. Gokil banget itu. Kangen sama topi koboinya gitu ya. Ntar kapan-kapan ini lagi deh perform lagi gitu. Iya. Ya nginget waktu jadi apa pertama kali jadi panitia reuni akbar ya. Sayang banget gitu kalau sampai terputus ya dengan kondisi pandemi ini ya. Alhamdulillah tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa komunikasi gitu. Ya saya senang banget deh ya, kalau buat saya sih ini pengalaman yang paling baik. Kayaknya nggak usah saya ceritain pengalaman lah ya, soalnya udah banyak tuh, ntar minder sendiri deh, saya gini-gini aja jalan di tempat. masih disayang bos awe, nggak boleh kemana-mana. Oh, gitu ya. Tapi ini teman-teman banyak kenalan juga yang sering ketemu saya juga di tempat kerja. Ya, itu aja. Salam buat semuanya. Oke, terima kasih. Thank you. Selalu dukung kita. Ya, siap. Oh ya, jangan lupa kita kan nanti mungkin beberapa rekan yang belum tahu mengenai registrasi dan sebagainya, ada kesempatan deh buat Dewi jelaskan atau nanti mungkin Kang Adi Pedingsley yang jelaskan. Oke, baik. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Teh Yuniar. Mudah-mudahan malam minggu ini menghibur sekali buat Ibu Yuniar. Dan terus evaluasi kami supaya biar makin keren dan makin asik aja untuk menjembatani silaturahminya. Oke, selanjutnya saya ingatkan lagi bahwasannya kita sekarang sudah jam 21.52 dan sepertinya sudah dekat ke waktu berakhirnya acara Jum malam kita ini. Masih ada yang mau bicara? Oke. Selanjutnya di kesempatan ini saya Adi Tebing mau memperkenalkan juga kepada keluarga kampus semua. Dama ini kita juga hadir Kang Aceh Kusmana. Kang Aceh Kusmana. Kang Aceh Kusmana di sini adalah beliau sebagai ketua IKA ATB FT Unbar periode 2021-2024 ya. 2020-2024. Sudah siapkah Kang Aceh untuk menyambut keluarga kampus sekaligus juga memperkenalkan kepada keluarga kampus pengurus-pengurus ini di akhir acara ini. Untuk waktu kami persilakan Kang Aceh. Kang Acehnya udah standby? Amali? Kang Aceh udah standby? Tidak terasa ya, waktu kita sudah jam 21.54. Oke. Sambil kita tunggu Kang Aceh, saya mau menyapa lagi Om Iqbal ya, yang dari Jepang ya. Jangan malu-malu ya. Nanti ke depan saya mau ajak ngobrol di Om Iqbal yang pergi dari Indonesia hanya untuk berperang ya. Oke, Kang Aceh sudah standby? Assalamualaikum Kang Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Kang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ke Kang Ade Tebing
atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sekali lagi saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada saat ini, malam ini, meskipun kita jaraknya berjauhan, kita dapat bisa berkumpul di dalam acara yang salah satu dari program Ikatan Alumni ATB FT Unbar di bagian Kominfo. Karena nanti mungkin ada dari bagian IFTEK, dari bagian Isogama, atau mungkin dari bagian yang lain-lainnya, itu ada juga mengadakan Zoom meeting. Ini adalah salah satu program yang digagasan oleh Kominfo yang diajukan ke kami sebagai pengurus di AIK ATB FT Unbar. Salawat serta salam kita panjatkan puji kehadirat junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Saya sebagai ketua IK yang terpilih pada saat kongres di beberapa tahun yang lalu, mungkin saya kepengurusan saya sudah hampir 1 tahun lebih ya. Jadi saya mungkin perlu mengenalkan jadi ke semua yang ada dan hadir di sini. Ya, alhamdulillah saya dibantu oleh beberapa bidang ya. Jadi di sini saya boleh mungkin perkenalkan dulu ya. Nanti salah satunya adalah di sini saya dibantu beberapa, bukan pembantu, jadi tim ya. Tim kami itu ada 5 tim ya. Di samping ada tim inti ya, yaitu mungkin saya sedikit mencenteng waktu ya. Ada dari mulai, mungkin tadi saya sudah perkenalkan, saya Aceh Kusmana, saya angkatan 90. Kebetulan saya dipercayai di Kongres menjadi ketua Ikatan Alumni ATB dan FT Unbar. Yang dulunya sejak itu terpisah antara Ikatan Alumni ATB dan Angkatan Alumni FT Unbar. FT Unbar oleh Kang Haji Dade dan ATB oleh Kang almarhum Kang Haji Nana. Sehingga pada saat itu disatukan menjadi Ikatan Alumni ATB FT Unbar. Ya, kebetulan mungkin saya dipercayai oleh teman-teman semua untuk menjalankan roda organisasi ini. Jadi saya mohon dukungannya ke teman-teman semua karena organisasi ini akan tidak lepas dari sebuah dukungan dari teman-teman. Apalah artinya pengurus kalau memang teman-teman semua, alumni semua tidak mendukungnya. Jadi nama saya Aceh Kusmana, ya, terus yang diwakili oleh ketua saya, wakil ketua Kang Dang angkatan 90, sekretarisnya Cehepi dan Pak Dewowo angkatan 78, bendahara yang suka menagih untuk iuran yaitu Dewi Nurhayati angkatan 95, dibantu oleh Yuli Putra Wisnu 91. Terbagi ada 5 bidang, yaitu bidang informasi dan komunikasi yang sekarang lagi berjalan ya. Yang sekarang lagi berjalan yaitu yang diketuai oleh Kang Adi Tebing ya. Jadi Kang Adi Tebing ini sebagai ketua bidang dari komunikasi yang anggotanya ada Rini, ada Rizal Ramdhani, ada Kang Lutfi, ada Kang Bu Sari, ada Kang Muhtar, ada Kang Ju ya, ada Kang Ali dan yang lainnya. Terus bidang ilmu pengetahuan dan teknologi IFTEK mungkin oleh Kang Wiwin Suhada ya. Terus Celi, Kang Ibnu, Kang Erlin, Bu Erlin Karlina, Kang Rizal Muhyiddin dan Budi Indra. Terus untuk sosial bidang Bisogama yaitu yang diketuai oleh Kang Bang Diki, terus dibantu oleh Kang Agung Purnomo Formulo, terus Ibu Noviana angkatan 87, Widiani 89, CDD dan Bu Yulianti 94. Nah, untuk mencari dana ini diketuai oleh Kang Agus Ridwan dalam bidang ini bidang dana dan usaha ya. Dana dan usaha itu diketuai oleh Kang Agus Ridwan ya. Angkatan 91 yang anggotanya C Junior,
Ko Teongsan, terus Ko Erik, Kang Saud ya, Pak Tony dan Andri Sonjaya serta Budi Dharma. Juga bidang organisasi dan tata laksana memang ini programnya cukup besar yang diketuai oleh Kang Dudi Risnandar ya 93, terus anggotanya Kang Dedi Sudrajat 98, Kang Jenal Rosidin, terus Kang Rian 94 dan Kang Lili. Mungkin ini semua yang tertera di sini kita sudah mempunyai yang namanya SKM ya. Jadi jelas kita organisasi kita ini tidak liar. Mungkin di sini ada yang namanya SK Menukam. Saya sudah share semua ya. Sudah share semua, kita resmi dari Departemen Hukum atau Kementerian ya. Juga kita sudah ditetapkan di akte notaris ya. Akte notarisnya ini sudah jelas ya. Jadi akte dari Notaris Heli. Di sini sudah jelas dan saya sudah share semuanya. Jadi organisasi IKATB FT Unbar ini artinya tidak liar seperti organisasi-organisasi yang tidak mempunyai badan hukum. Jadi alhamdulillah semua nama yang tadi disebutkan dan mungkin nanti akan ada perubahan karena saya perlu orang-orang lagi. Jadi akan ada tambahan orang-orang dari organisasi ini seperti untuk bidang Bisogama, Ortala, komunikasi dan sebagainya itu akan ada tambahan yang lain. Sehingga saya rekrutmen untuk merubah SK Menukam dan akte notaris. Jadi itulah kira-kira saya perkenalkan jajaran saya yang membantu saya supaya organisasi ini berjalan dengan lancar. Untuk itu kami sebagai ketua saya menghimbau sekali ya karena target kami ini adalah di sini sesuai dengan misi dan visi saya. Ada yang namanya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu saya otomatis yang tadi saya sudah jelaskan bahwa jangka pendek ini adalah saya untuk meresmikan atau melegalisasikan dari organisasi ini. Alhamdulillah sudah tercapai. Ya, terus untuk registrasi, nah ini saya lagi berjalan. Alhamdulillah mungkin hampir antara 1.000 sampai 1.300 kita sudah data ulang semua yang sudah masuk di sekretaris CHP. Nah, untuk jangka panjang ya, untuk jangka panjang sesuai dengan visi dan misi kami itu adalah menjalin silaturahmi ya seperti ini. Yaitu kira-kira jangka panjang itu mungkin setiap minggu atau mungkin setiap bulan dan sebagainya. Karena jangka panjang itu mungkin ada beberapa program yang perlu dilaksanakan yang itu adalah dari mulai nanti ada tekstil gathering ya, terus ada juga yang namanya nanti reuni akbar. Dan terakhir adalah Munaslub atau Kongres. Jadi untuk pemilihan ketua baru dan pengurus baru. Nah itu adalah program yang terbesar mungkin yang akan dilaksanakan oleh bidang Ortala ya gitu. Nah untuk itu Kominfo sebagai penunjang untuk mensosialisasikan organisasi ini seperti ini, alhamdulillah untuk menjembatani antara alumni yang mungkin belum dikenal karena ini salah satu target dari atau sasaran kami untuk supaya menghidupkan organisasi ini. Akan tetapi organisasi ini tidak akan hidup tanpa biaya. Oleh sebab itu kami telah menerbitkan ya antara lain SK untuk hasil meeting tanggal yang tempo hari, artinya sudah diterbitkan bahwa iuran ini diwajibkan ke seluruh alumni ATB FT Unbar ya dengan ditandai dengan mempunyainya KTA atau kartu tanda anggota. Ya ini alhamdulillah tadi sudah diterangkan oleh Kang Adi Tebing bahwa KTA ini kita sudah sosialisasikan dan mungkin pada saat ini malam ini tolong ke semua teman-teman, ke rekan-rekan semua KTA ini mungkin untuk supaya dipergunakan dengan baik. Artinya itu KTA itu bisa dipakai untuk pembayaran atau imani bisa diisi seperti biasa. Kira-kira begitu. Jadi target malam ini alhamdulillah ya saya bukan promo ya, artinya saya memang untuk menghidupkan organisasi ini saya perlu biaya. Nah, biaya ini tolong disupport. Salah satunya dengan ketetapan bahwa hasil meeting ditetapkan Rp10.000 per bulan per anggota. Itu kalau untuk teman-teman semua mungkin
maaf ya nilainya seperti itu, Rp10.000 per bulan itu kayaknya sangat-sangat apa namanya, sangat cukup tidak memberatkan lah begitu ya, kira-kira begitu. Jadi dengan angka 10.000 ini per bulan ini, teman-teman atau rekan-rekan semua, alumni semua banyak manfaatnya. Salah satunya adalah mungkin nanti ada rekapan semua dari keuangan ya. Artinya nanti setiap tahun kita akan laporkan semua keuangan bahwa pendapatan kita, pemasukan kita berapa dan pengeluaran kita berapa. Jadi dari bidang Bisogama ini adalah yang setiap kali atau teman kita yang meninggal itu ada yang namanya dana sosial atau dana taziah ya, 250.000 per orang. Itu digunakan dari dana yang dikumpulkan oleh dana Bisogama atau dana donasi artinya. Dan kalau misalnya dana yang iuran ini yaitu digunakan untuk sekretariatan, untuk administrasi, untuk menjalankan roda yang namanya roda organisasi ini. Semacam acara IFTEK, semacam acara Kominfo, semacam acara Ortala, itu mungkin nanti akan komulasikan dengan dana iuran. Karena yang namanya organisasi kalau tanpa biaya itu tidak akan jalan. Kira-kira begitu. Jadi Kang Ade Tebing, malam ini saya mengucapkan terima kasih ya. Itu ya ada yang dikatakan mungkin dari Bisogama itu ada yang namanya dana duka ya, untuk yang setiap meninggal baik muslim ataupun yang non muslim ya, kira-kira begitu. Dari Bisogama selalu siapa yang meninggal, anggota kita yang meninggal nanti pasti secepatnya akan dikeluarkan oleh bendahara Ibu Dewi Nurhayati. Jadi kalau misalnya ada di-share di Facebook atau memang di-share di grup WA, itu setiap kali ada yang meninggal pasti itu akan dikeluarkan dana dukanya, begitu kira-kira. Dan program Bisogama pun kita sudah berjalan. Ini sebulan sekali kita keluarkan untuk santunan anak yatim, terus santunan ke apa namanya panti asuhan, panti jompo, terus ke masjid-masjid dan sebagainya. Ya, begitu. Kira-kira begitu, Kak Ade. Dan satu hal lagi, IKA ATB FT Unbar kita sudah punya sekretariatan yang disupport oleh rektor UICM. Ya, artinya kita sudah diberikan ruangan di Jalan Lodaya. Ya, itu boleh dipergunakan sebagai sekretariatan atau base camp kita. Dan di sana sudah lengkap dari mulai furniturnya atau dari permulatan kantornya, semua sudah lengkap. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan dengan baik di sana. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada apa-apa pun dari teman-teman semua, boleh telepon ke saya atau telepon ke Kang Ade Tebing sebagai Kominfo di sini untuk supaya kemajuan bersama. Mungkin begitu saja Kang Ade Tebing. Sedikit waktunya. Terima kasih. Dan semua alhamdulillah sudah berkerumun. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aceh. Dan dengan berakhirnya Kang Aceh bicara di sini, mari kita tutup dengan poin ya, bahwasannya kita malam ini alhamdulillah sudah menjalin awal untuk silaturahmi di kondisi yang sangat terbatas ini. Poin berikutnya juga ternyata penting kiranya kita untuk selalu melahirkan dan menciptakan komunikasi seperti ini agar tadi saya baca tak kenal maka tak sayang istilahnya. Dan berikutnya lagi mudah-mudahan kita sebagai keluarga kampus bisa terus lebih disiplin lagi dalam administrasi, karena yang seperti ketua kita sampaikan bahwasannya kita bisa berjalan kalau saja memang ada operasional. Bahasanya begitu ya, ada operasional gitu. Atau istilahnya petty cash gitu. Dan alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan ke depan kita selalu selalu bisa menyempurnakan silaturahmi ini. Oke, terima kasih buat semua yang sudah hadir di sini. Mbak Emma, Bu Welga, Pak Tatang, Kang Tatang, Teh Yuniar, Kang Barli,
Om Widi masih ada. Terus ada juga Pak Edi ya, Pak Edi dan semua yang sudah hadir di sini. Ada Iman Maulidan juga, Dodi dan semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih kami ucapkan dan sampai jumpa di keluarga kampus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sweet dream semuanya. Mudah-mudahan mimpi indah ya. Assalamualaikum. Sampai jumpa.